pendengar semuanya, selamat siang. Nah, selamat datang di podcast Suara ASN. Nah, pada siang hari ini kita bakalan ngobrol santai tapi bermakna tentang karakter ASN berakhlak. Perkenalkan, saya Gaby, dokter umum dari Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Bersama kita sudah ada nih dua orang narasumber hebat, yaitu Kak Maria dan Kak Miftah. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik Kak Gebi. Alhamdulillah, baik Oke, Kakak apa Kak. kabar? silakan memperkenalkan dirinya ya, Kak. Oke, siap. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Huriskia. Saya seorang dosen dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Halo semuanya, saya Marifa Cidade Juri, fisikawan medik ahli pertama dari RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Salam kenal semuanya. Oke, halo Kak Maria, halo Salam Kak kenal Kak Mifta. Maria. Nah, pada siang hari ini kita bakalan bahas tentang core value kita sebagai ASN, yaitu nilai-nilai berakhlak. Mungkin teman-teman pendengar semuanya ada yang belum familiar nih tentang nilai-nilai berakhlak. Apa sih nilai-nilai berakhlak itu? Nah, jadi nilai berakhlak itu terdiri dari 7 nilai ya. Yang pertama itu ada berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, gimana nih penerapan nilai-nilai berakhlak sendiri di tempat kerja kakak-kakak? Mungkin boleh dari Kak Miftah duluan ya, Kak ya? Boleh nih pendapat aku ya, ASN kan adalah seorang aparatur negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan kebijakan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Karena itu karakter berakhlak ini sangat penting. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu saya sebagai dosen mampu memberikan pembelajaran yang relevan, mendidik mahasiswa dengan sabar, serta bisa mengarahkan mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Itu kalau dari aku nih, dari berorientasi pada pelayanan gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan nih nilai yang lainnya, boleh? Betul banget tuh kata Amftah, ASN itu juga harus akuntabel loh. Artinya setiap tindakan ASN harus bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi. Di pekerjaan saya sendiri sebagai fisikawan medik, misalnya nih dalam perencanaan terapi radiasi, kita harus memastikan dosis yang diberikan ke pasien itu sesuai dengan standar keselamatan, tervalidasi, dan tercatat dengan jelas. Jadi kalau suatu saat ada evaluasi, semua data bisa dipertanggungjawabkan, Kak. Oke, bener banget ya Kak Maria. Ini nyambung juga nih sama nilai yang ketiga, yaitu kompeten. Sama kayak Kak Maria tadi, dokter itu juga harus kompeten. Tentunya ya, dalam menegakkan diagnosis pasiennya. Jadi dokter itu kalau menegakkan diagnosis itu, yang pertama kan nanya-nanya dulu nih. Nah, anamnesisnya itu harus benar. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu juga harus benar. Dari kepala sampai kaki itu diperiksa semua. Dan yang ketiga itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu juga harus benar yang dipilihnya itu apa. Nah, setelah ditegakkan diagnosis, dokter itu juga harus bisa ngejelasin ke pasiennya. Kalau sakit bapak adalah ini, sakit ibu adalah ini, dan rencana pengobatan kita seperti ini. Jadi, nggak ada miskomunikasi antara dokter sama pasiennya. Itu sih kalau buat nilai kompeten di dokter. Betul banget tuh Kak, ASN juga harus berpedoman pada nilai harmonis. Artinya kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja, menghargai perbedaan, dan menjaga suasana kerja tetap kondusif. Kalau di pekerjaan saya sebagai fisikawan medik, contohnya nih, saat merencanakan terapi radiasi, kita nggak bekerja sendirian Kak, harus berkoordinasi dengan dokter onkologi, radiografer, dan perawat, supaya perencanaannya dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien Kak. Jadi dengan suasana kerja yang harmonis, pelayanan ke pasien itu juga lebih optimal, Kak. Oke, setuju banget sih Iya. sama Kak Maria. Yang penting itu pelayanan ya Kak ya. Nah, selanjutnya buat nilai loyal dan adaptif, gimana nih Kak Miftah di tempat kerjanya? Nilai nilai berakhlak loyal ini sendiri kan sikap setia dan berkomitmen menjaga integritas serta pengabdian diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan tinggi nih kalau dosen ya. Contohnya aku berarti aku harus setia pada tugas Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, kemudian menjaga nama baik kampus dan instansi dengan menunjukkan profesionalisme di dalam maupun di luar lingkungan kerja serta aku tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjadikannya ladang untuk pengabdian kepada negara itu. Oke. Nah, bener banget tuh.
Adaptif itu juga berarti siap menghadapi perubahan. Misalnya nih, di era di kita sekarang, ASN harus bisa pakai aplikasi pelayanan online, bukan malah menolak perubahan. Contohnya, misal ada sistem baru atau aplikasi baru dari pemerintah. Kita harus cepat belajar dan menyesuaikan diri biar pelayanan ke masyarakat itu tetap lancar, Kak. Iya, setuju banget sama Kak Maria. Sama juga kayak dokter. Dokter itu harus bisa beradaptasi. Apalagi ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya. Banyak update-update ilmu setiap harinya. Jadi dokter harus ikut webinar, ikut workshop, biar terus beradaptasi sama perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, buat nilai yang terakhir nih, kolaboratif. Gimana Kak Miftah di tempat kerjanya? Oke, aku tambahin ya, kalau nilai kolaboratif itu bukan berarti kita bisa kerja sendiri-sendiri, berarti kita harus bekerja sama dengan baik dengan semua pihak. Misalnya, bekerja sama dengan sesama dosen, kalau tugas dan jabatan aku untuk lintas bidang juga menghasilkan penelitian dan publikasi yang lebih berkualitas. Terus melibatkan mahasiswa dalam riset maupun kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa itu ikut berpartisipasi secara langsung. Lalu terakhir bermitra dan dengan institusi eksternal, yaitu pemerintah, industri maupun rumah sakit, laboratorium, dan yang lain-lain untuk mendukung pengembangan ilmu dan solusi bagi masyarakat. Benar banget tuh kata Kak Miftah, karena kalau semua nilai berakhlak ini benar-benar dijalankan, ASN bisa jadi teladan, bukan hanya sekedar kerjaan birokrasi, Kak. Iya, luar biasa banget ya Kak ya nilai-nilai berakhlak ini. Jadi nilai berakhlak ini bukan hanya sekedar tuntutan, tapi harus kita jiwai sebagai ASN agar pelayanan publik yang kita berikan itu lebih manusiawi, lebih transparan, dan berkualitas. Iya, betul. Jangan lupa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Semoga nilai-nilai berakhlak ini dapat kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat. Setuju banget tuh Kak. Jadi mari kita para ASN membiasakan sikap berakhlak dalam setiap tindakan. Karena dalam berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kita bukan cuma sekedar menjalankan tugas Kak, tapi juga memberi manfaat nyata buat masyarakat. Oke, benar banget Kak Maria dan Kak Miftah. Oke, mungkin sekian ya diskusi kita pada siang hari ini. Diskusi yang sangat mencerahkan sekali ya. Semoga kita sebagai ASN bisa menerapkan berakhlak ini di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya Kak ya. Nanti saya Boleh, bilang, boleh. Gimana tuh Kak Gaby? nanti saya bilang ASN berakhlak, kakak-kakaknya jawab bekerja dengan hati, melayani negeri. Gitu ya, tangannya di sini ya. Siap. Oke, kita coba ya Oke, Kak. Oke. ASN boleh. berakhlak, kerja dengan Bekerja hati, dengan hati, melayani melayani negeri. negeri. Oke, Oke, terima sekian kasih. ya obrolan kita pada siang hari ini. Sampai Oke berjumpa di Kak, episode berikutnya. Sampai jumpa. jumpa.